Keributan terjadi saat seorang ibu mencoba menghalangi petugas yang hendak menertibkan bangunan liar yang dijadikan tempat usaha. Aksi saling dorong juga sempat terjadi antara petugas Satpol PP dengan sejumlah warga yang menolak penertiban di Jalan Willem Iskandar, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penolakan dilakukan oleh orang-orang yang selama ini menempati bangunan liar dan mendirikan usaha di lahan seluas 8 hektar. Meski begitu, petugas berhasil merobohkan bangunan semi permanen dengan alat berat. Sejumlah warga juga membongkar bangunannya sendiri dan memindahkan barang-barang miliknya. Penertiban bangunan liar ini dilakukan karena pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membangun sarana olahraga untuk menunjang gelaran Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh. Dan kemarin kita dialog di hari Jumat, kita berikan mereka kesempatan untuk mengosongkan lapangan. Ada sebagian yang sudah mengosongkan sih saat tadi malam sampai dengan jam 1:30 ya, kita antar mereka ke tempat lokasi mereka pindah. Nanti untuk kegiatan Pekan Olahraga Nasional ya Pak? Ya, rencananya seperti itu. Kita akan buat sarana olahraga. Sementara itu, sejumlah orang yang dianggap provokator dan menghalangi penertiban diamankan petugas kepolisian ke Polrestabes Medan. 30 wisatawan terjebak banjir bandang saat asik mandi di lokasi wisata Rumede, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Evakuasi wisatawan berjalan dramatis dengan menggunakan tali dan juga sarung selama 5 jam. Satu persatu wisatawan lokal dievakuasi petugas dari seberang sungai. Mereka terjebak banjir di lokasi wisata Rumede, Kecamatan Anreapi, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Evakuasi berjalan dramatis, lantaran satu persatu korban banjir ini harus diseberangkan dengan bermodalkan tali dan sarung. Derasnya arus sungai dengan kondisi malam dan minim cahaya membuat evakuasi ke-30 orang ini berjalan hingga 5 jam lamanya. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras terjadi di hulu sungai yang menyebabkan air bah datang tiba-tiba hingga menyebabkan para wisatawan terjebak. Itu banjirnya besar nggak itu? Besar ya, karena tiba-tiba. Makanya saya rasakan pada saat mandi, Iya. saya rasakan kenapa ada gemuruh. Saya melihat ke belakang ternyata air tinggi sekali naik. Air dengan ini ya, Kayu-kayu apa semua. Ada hujan nggak? Hujan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat banjir bandang ini. Petugas kemudian memberi makan dan pakaian kering bagi para korban banjir. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews melaporkan. Unjuk rasa massa Aliansi Pencinta Alam Jawa Barat di depan kantor Perhutani ricuh. Massa merubuhkan gerbang kantor yang dijaga ketat oleh kepolisian. Inilah detik-detik saat massa yang tergabung dalam Aliansi Pecinta Alam se-Jawa Barat terlibat aksi saling dorong dengan kepolisian di depan kantor Perhutani, Kota Bandung, Jawa Barat. Massa yang kesal akibat tidak adanya perwakilan dari Perhutani yang menemui mereka berusaha masuk ke dalam halaman kantor namun dihadang oleh petugas kepolisian. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan hingga pagar dijebol oleh massa. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Pecinta Alam se-Jawa Barat ini buntut dari kerusakan kawasan wisata Rancaupas akibat event motor trail. Dalam aksi unjuk rasanya tersebut, ada 5 tuntutan mereka, salah satunya mengecam segala bentuk pelanggaran kawasan hutan lindung di Jawa Barat dan di Indonesia. Blok Kilimak yang terjadi di Rancaupas pada tanggal 5 ada kegiatan yang mengakibatkan kerusakan kawasan hutan. Walaupun kerusakan kawasan hutan bukan hanya akibat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sehingga kami mendorong beberapa hal yang terkait bagaimana penataan kawasan, mana yang boleh untuk wisata, mana yang boleh untuk kegiatan, mana juga yang mungkin dilarang dan sebagainya. Sementara itu perwakilan Perhutani yang akhirnya menemui para pengunjuk rasa mengapresiasi kedatangan mereka dan berjanji akan menghentikan semua kegiatan yang dapat merusak hutan seluruh wilayah Jawa Barat dan Banten. Selain itu Perhutani pun akan memperbaiki kerusakan di kawasan Rancaupas. Semua kegiatan yang merusak lingkungan terutama seperti kemarin off-road itu juga sudah kami hentikan dan akan kita evaluasi terutama terkait dengan prosedur dan SOP yang ada di kami.
Setelah ditemui perwakilan dari Perhutani dan aspirasinya diterima, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Kepulan asap terjadi di Rumah Sakit Umum Budi Asih, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin malam. Setelah pengecekan, asap berasal dari aki baterai sumber daya cadangan alarm yang meleleh. Asap yang memenuhi tangga darurat, gedung hingga membumbung ke lantai 5 Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih, Jakarta Timur, Senin malam sempat membuat panik warga yang berada di rumah sakit. Setelah pengecekan, asap berasal dari aki baterai sumber daya cadangan alarm yang meleleh. Asap tersebar ke berbagai sudut lantaran bentuk bangunan rumah sakit belum memiliki saluran udara khusus. 3 unit mobil pemadam Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi beserta 15 personil. Dugaan sementara penyebab aki baterai meleleh karena arus tegangan listrik berlebih. Namun dipastikan kondisi kelistrikan rumah sakit tidak mengalami gangguan. Pemirsa, 4 warung yang berada di pinggir Jalan Raya Bondowoso di Kecamatan Tenggarang, Jawa Timur ludes terbakar. Sementara itu kebakaran menghanguskan sebuah bus tujuan Kota Medan, Jakarta saat melintas di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kobaran api menghanguskan 4 buah warung di pinggir Jalan Raya Kecamatan Tenggarang, Bondowoso, Jawa Timur. Bangunan semi permanen tersebut membuat api merambat dengan cepat. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan api yang terus membesar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan awal api berasal dari dapur di sebuah warung yang berada paling utara. Sementara itu, bus antar lintas Sumatera terbakar saat melintas di Jalan Raya Tanah Hitam, Pateh Rimbang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Senin pagi. Bus diketahui mengangkut sekitar 16 orang penumpang dari kota Medan, Sumatera Utara menuju Jakarta. Tak jauh dari kantor Wali Nagari Nanlimo, bus mengalami mati mesin mendadak. Pengemudi bus langsung berhenti untuk memeriksa mesin, namun kemudian api menyala di dalam mesin. Api yang menyala di mesin bagian belakang bus terus membesar hingga menjalar membakar seluruh bagian bus. Setibanya di TKP di wilayah Palupuh, tiba-tiba bus mati dengan sendirinya dan sopir langsung menepikan kendaraan tersebut. Sopir sudah melihat ada api yang nyala atau hidup di daerah mesin. Seluruh penumpang berhasil dikeluarkan dari dalam bus, sementara seluruh barang bawaan penumpang ludes terbakar. 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Agam dan Bukit Tinggi diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api, dan api berhasil padam 3 jam kemudian. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Senen, Jakarta Pusat. Warga panik dan berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Warga Jalan Prapatan 2 Senen, Jakarta Pusat berupaya memadamkan kebakaran yang melanda permukiman mereka. Sebagian warga panik dan berusaha menyelamatkan diri dari lokasi kebakaran. Kebakaran yang melanda permukiman padat ini berawal dari sebuah rumah di dalam gang sempit. Api dengan cepat menjalar ke sejumlah rumah lainnya karena banyaknya barang-barang yang mudah terbakar. Api bisa dipadamkan setelah 8 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Ya Bu, kita nggak tahu asalnya sih dari rumah Maman, yang nama Maman. Tapi kita belum tahu tuh karena apa, penyebabnya apa. Karena kan langsung kita pada ribut. Panik ya? Panik. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sebuah pabrik pengolahan ban bekas di Desa Pesanggerahan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik.
Ada kebakaran, gudang saya kebakaran. Kebakaran hebat terjadi pada sebuah pabrik pengolahan ban bekas di Desa Pesanggerahan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Api pertama kali muncul di bagian ruang tengah pabrik. Kencangnya tiupan angin membuat petugas pemadam kebakaran kesulitan menjinakkan si jago merah. 4 unit mobil damkar diturunkan untuk padamkan api. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Kebakaran gudang pengolahan ban bekas. Ini penyebabnya diduga masih korsleting listrik. Kita dalam proses pendinginan, alhamdulillah dari mulai jam 4:30 kita dapat laporan sekitar jam 5:30. Kita langsung meluncur ke TKP dan api sudah membesar. Untuk unit yang saya kerahkan, kita mengerahkan 4 unit, 2 dari sektor Weru, 1 dari Palimanan, dan 1 lagi dari sektor Sumber. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. 2 petugas pemadam kebakaran terjatuh saat berusaha memadamkan api yang melalap gudang penyimpanan barang elektronik di Jalan Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan. 2 petugas pemadam langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Dua petugas damkar ini terjatuh dari atap kanopi saat berusaha memadamkan api. Keduanya pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Sementara itu 2 gudang penyimpanan bahan elektronik di Jalan Sawah Lama Ciputat, Tangerang Selatan ini hangus terbakar. Api dengan mudah membesar lantaran banyaknya material elektronik yang mudah terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Tadi ketika memadamkan api, ternyata kanopi ini kurang kuat. Jadi ada 2 personil petugas kita yang terjatuh dari kanopi ini, kemudian dibawa. Pemirsa, korban meninggal dalam peristiwa kebakaran depo Pertamina Pelumpang bertambah. Salah seorang korban luka bakar yang sempat dirawat di rumah sakit Yarsi selama 10 hari akhirnya meninggal dunia. Sempat dirawat di Rumah Sakit Yarsi, Cempaka Putih, Jakarta Pusat selama 10 hari. Ridho Romadona, salah seorang korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang, akhirnya meninggal dunia. Usai diambil keluarga, jenazah pria 36 tahun ini langsung dimakamkan di TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara, Senin siang. Keluarga dan rekan almarhum berduka atas kepergian korban dengan cara tragis. Kepergian Ridho menyusul 4 anggota keluarga lainnya yang telah lebih dulu berpulang dan dimakamkan beberapa waktu lalu. Meski sempat bertahan, namun akibat luka bakar hingga 70% membuat perjuangan Ridho berakhir di pembaringan rumah sakit. Saat kejadian, korban berusaha menyelamatkan diri bersama ibunya. Menurut keluarga, hingga kini ahli waris baru menerima santunan kematian sebesar 10 juta rupiah. Keluarga berharap ada itikat baik dari Pertamina terkait peristiwa yang merenggut 5 orang anggota keluarganya. Ini udah ada santunan, belum ada sama sekali. Cuma santunan yang pemakaman aja di Jember. 10.000. Ya udah itu aja. Yang lainnya. Tapi ditolak sempat. Pertama ditolak, pas ada revisi. Oh, setelah direvisi ya? Direvisi berarti nggak ada syaratnya lagi ya? Nggak ada. Ya. Selain Ridho, belasan warga lain meninggal dunia akibat kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Kebakaran terjadi hampir 2 pekan lalu ini juga mengakibatkan puluhan orang terluka dan ratusan orang mengungsi akibat kehilangan tempat tinggal. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Mobil SUV masuk ke galian kabel sedalam 3 meter di Jalan Taman Marga Satwa Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Peristiwa ini diduga akibat sopir mengantuk.
Mobil SUV masuk ke dalam lubang galian listrik di ruas Jalan Taman Marga Satwa Raya, Pasar Minggu, Jakarta, Senin sore. Peristiwa terjadi saat ada pengaturan jalan akibat proyek galian kabel listrik. Saat berjalan perlahan, mobil SUV menerobos palang pemberitahuan galian hingga masuk ke dalam lubang. Saat ditolong, pengemudi sedang tertidur dan mengalami syok. Sementara arus lalu lintas dari arah Andara menuju Cilandak KKO macet hingga 2 km. Pemirsa, Gunung Merapi siang kemarin kembali erupsi menyemburkan awan panas guguran dengan jarak luncur 1.500 meter dari puncak gunung. Status Gunung Merapi saat ini masih dipertahankan dalam level 3 atau siaga. Semburan awan panas guguran dari puncak Gunung Merapi ini kembali terjadi dan terekam kamera pengawas Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta Senin siang. Awan panas guguran terjadi pada pukul 11:26 waktu Indonesia Barat dengan jarak luncur sejauh 1.500 meter dari puncak dan mengarah ke barat daya ke Kali Bebeng. Berdasarkan data seismograf BPPTKG Yogyakarta, selama 3 hari terakhir, Gunung Merapi telah menyemburkan awan panas guguran sebanyak 61 kali dengan jarak luncur terjauh 4.000 meter dari puncak Gunung Merapi mengarah ke barat daya. Sementara itu, tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, Damkar, dan relawan, serta warga Boyolali, Jawa Tengah mulai membersihkan abu Merapi yang menyelimuti sejumlah wilayah terdampak abu vulkanik. Pembersihan dilakukan dengan cara disemprot menggunakan mobil tangki dan juga mobil water cannon milik Polres Boyolali. Selain melakukan penyemprotan, petugas gabungan juga membagikan ratusan masker kepada warga dan siswa. Kita sedang melakukan kegiatan berupa penyemprotan di 3 desa Kecamatan Selo dan juga kami mengirimkan tangki air sebanyak 5 armada dari Damkar 3, dari BPBD 2 dan juga logistik berupa masker medis. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Merapi masih tetap dipertahankan dalam level 3 atau siaga. Masyarakat juga dihimbau tetap mewaspadai adanya potensi semburan dan tidak melakukan aktivitas apapun pada jarak rawan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Nah, Yasmin, ini berita kriminal, tapi kalau saya lihat tuh kayaknya agak kasihan sama ngeselin nih. Kenapa, Bre, memangnya, Bre? Jadi tuh ada di sebuah kabupaten ya, Kabupaten Batubara, itu ada orang pencuri ini nyaris tewas gara-gara kejepit pintu selama 5 jam saat mencuri di rumah warga. Waduh. Seorang pria warga desa Indramayan, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara ini tak berdaya akibat terjepit pintu rumah saat melancarkan aksinya mencuri di rumah korbannya. Pelaku merupakan seorang residivis tindak pidana pencurian beberapa tahun lalu yang kini kembali melakukan aksi pencuriannya di sebuah toko di Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara. Merasa tidak puas dengan hasil curiannya, pelaku kembali melanjutkan aksinya ke rumah sebelah toko dan terekam CCTV. Pelaku masuk dengan cara membuka paksa pintu dapur dengan menggunakan kayu sebagai pengganjal pintu. Namun naas ketika pelaku masuk, kayu pengganjal pintu terlepas dan menjepit tubuh pelaku. Meski telah berusaha melepaskan diri selama 5 jam, namun pelaku akhirnya kehabisan tenaga dan nyaris tewas. Hingga akhirnya pemilik rumah terbangun dan melaporkan kejadian ini kepada polisi. Sebelah, tengok pintunya renggang, ada roti dekatnya, songket. Renggang itu masuk lepas rotinya separuh, udah masuk, itu terjepit. Laki dalam kondisi terjepit pintu besi, yang mana pintu tersebut sebelumnya diganjal oleh pelaku dengan menggunakan kayu broti. Namun brotinya lepas ketika dia masuk ke dalam rumah sehingga pelaku terjepit pintu. Namun sebelum dia melakukan pencurian yang kedua ini, yang pertama di hari yang sama dia telah melakukan pencurian terhadap rumah di sebelahnya dengan cara manjat tembok.
Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Sumatera Utara, Valdi Pelka, iNews melaporkan.